Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan dengan data dari Fantasy Football Scout dan Fantasy Football Hub. Sekarang mari kita obrolin FPL Tips Double Game Week 25 guys. Dari pengganti ideal Trent Alexander-Arnold, prediksi poin 6 game week ke depan yang menampilkan 10 pemain tertinggi tiap posisi, tim wildcard dan free hit terdahsyat versi artificial intelligence, head to head 5 kandidat kapten terhebat, dan semoga obrolan ini membawa kita sama-sama panah hijau ya guys. Langsung aja kita mulai guys. Ya guys, kita awali dulu dari pengganti ideal Trent Alexander-Arnold yang mengalami cedera lutut, bahkan bukan hanya absen di game week ke-25 saja, TAA diragukan tampil nih guys pada laga Carabao Cup ya. Nah, siapa pengganti idealnya? Menurut gue ada 5 kandidat ya guys. Dua pertama adalah si penghuni jantung pertahanan Arsenal, Gabriel Magalhaes dan William Saliba. Lalu ada Nathan Ake dan Matty Cash serta rekannya TAA Virgil van Dijk nih guys. Kalau dilihat dari harga, Cash yang paling murah guys dengan 4,6. Kenapa dari Aston Villa dipilihnya Cash? Karena Alex Moreno dan Luka Digne yang sudah pulih dari cedera berpotensi jadi dirotasi atau berbagi menit bermain ya guys. Terus juga Ezra Konsa yang sebetulnya paling safety dari menit main tapi mengalami cedera, sehingga Matty Cash seharusnya aman di posisi bek kanan dan menit bermainnya jadi lebih safety dari bek Aston Villa. Ditambah yang terpenting adalah potensi untuk menciptakan gol dan assist ya guys. Nah, sekarang kita lihat kalau dari harga, tentu Cash yang paling murah ya guys. Terus dari menit bermain, ini semua statistik diambil dari 4 game terakhir ya guys. Menit bermain yang paling aman Saliba, Ake dan Van Dijk sama-sama full 4 laga selalu main 90 menit. Minutes per FPL point, Gabriel Magalhaes yang terbaik, 1 poin tiap 11,6 menit, dan 4 game terakhir memang doi sangat produktif ya guys. Total tembakannya aja nih, Magalhaes yang juga terbanyak guys, 7, yang bisa mendekati Matty Cash 5. Nah, golnya Magalhaes sudah 3, 4 game terakhir guys. Saliba yang mendekati 1. Untuk menciptakan peluang, Matty Cash yang terbanyak guys, 4. Di sini terlihat agresivitasnya Matty Cash ya guys setelah menit bermainnya aman di Aston Villa. Terus dari assist yang terbanyak Ake 1. XE yang tertinggi juga Cash guys dengan 0,50, didekati oleh Van Dijk 0,22. XG yang tertinggi di sini Magalhaes dengan 1,54, ini unggul sangat jauh dibandingkan semua kandidat lainnya guys. NPXGI juga Magalhaes unggul cukup jauh dibandingkan yang lain kecuali Matty Cash. NPXGI-nya Magalhaes 1,60 dan Cash 0,76. Untuk prediksi poin game week 25 sampai 29-nya berdasarkan AI-nya Fantasy Football Hub, itu Magalhaes nomor 1 dengan 23,9 gitu guys. Nah, kalau kita lihat guys ke tim base attack dalam 4 game week terakhir, Arsenal ini memiliki XG yang terbaik ya guys dengan 11,48. Expected goals-nya berada cukup meyakinkan di atas Manchester City, Luton Town, Liverpool, dan Aston Villa yang ada di posisi top 5. Untuk XA, Arsenal juga yang terbaik guys dengan 7,78. Wah, Arsenal mainnya emang udah keren banget sih kalau dari lini serang saat ini ya guys. Terus goalsnya juga Arsenal 4 game terakhir yang paling produktif guys, 16. Miss per chance, Man City masih yang terbagus dengan 1 peluang tiap 4,5 menit. Big chances yang terbanyak Arsenal guys dengan 19. Ini luar biasa banget karena big chances Arsenal itu lebih dari 2 kali lipatnya Manchester City guys. Terus total tembakan juga City tapi yang terbaik ini total tembakannya dengan 85, hanya Arsenal yang bisa mendekati dengan 80 guys. Sekarang kalau kita lanjut ke best defense, 4 game terakhir yang terbaik berdasarkan XGC alias expected goal conceded, yang terbaik Arsenal dengan 1,41. Ini angka yang fenomenal sih ya guys, dibandingkan Manchester City, itu City nyaris 3 kali lipatnya. Jadi Arsenal jauh lebih kuat pertahanannya guys dibandingkan Manchester City, apalagi tim-tim lainnya guys. Di sini selain Arsenal, City ada Nottingham Forest, Bournemouth, Everton yang berada di posisi top 5. Nah, yang paling gokil adalah minutes per XGC-nya Arsenal guys, itu bener-bener super, 274,5. Artinya nih Arsenal kemungkinan baru bisa kebobolan 1 gol tiap 4 pertandingan guys. Ini
bener-bener luar biasa sih. Perpaduan dari bukan hanya Gabriel Magalhaes dan William Saliba di jantung pertahanan, ada juga David Raya, lalu juga ada Ben White, di kiri ada Zinchenko atau Kiwior, belum lagi juga gelandang bertahannya yang membendung duluan serangan-serangan musuh sebelum tiba di gawang Arsenal guys, seperti Declan Rice. Kalau dari total kebobolan Arsenal juga paling sedikit guys, cuma 2 kali saja, dan Arsenal jadi tim yang paling jarang menerima tembakan tepat sasaran dari musuh, cuma 10 kali guys. Jadi mari kita borong pemain-pemain bertahannya Arsenal guys. Lanjut ke tim yang berpotensi menciptakan gol terbanyak dari GW25 sampai GW30 guys. Man City berada di nomor 1 dengan 12,3 gol. Di sini kita bisa ngeliat guys, GW25 City akan double game week, semuanya home main di Etihad Stadium versus Chelsea dan Brentford. Di posisi kedua ada Arsenal guys dengan 11,6 gol, diikuti Liverpool dengan 11 gol. Liverpool juga sama kayak City guys, akan double game week di game week 25 ini, lawan Luton home dan lawan Brentford away. Tetapi jangan lupa guys, di game week 26 Liverpool blank, dia tidak akan bermain. Begitu juga dengan Tottenham Hotspur yang masuk daftar ini guys. Gitu. Lanjut ke tim yang paling berpotensi clean sheet dari game week 25 sampai 30 guys. Nomor 1 Arsenal dengan 2,3 kali clean sheet. Di sini 6 game ke depan Arsenal akan menghadapi Burnley away, Newcastle home, Sheffield away, Brentford home, Chelsea home dan away ke Manchester City. City ada di posisi kedua, diikuti Bournemouth di posisi 3. Nah ini juga perlu kita pantau guys, Bournemouth di mana game week 28 akan bermain 2 kali dan fixture-nya sangat bagus karena dua-duanya main kandang menghadapi Luton dan Sheffield. Aston Villa di posisi kedua dan Liverpool di posisi kelima guys. Ini dia kiper terbaik 4 game week terakhir guys berdasarkan minutes per FPL point. Jordan Pickford nomor 1. Sang kiper timnas Inggris ini mendapatkan 1 poin tiap 16,4 menit. Diikuti Martinez, Flecken, Raya, Steele, Petrovic, Onana, Ederson, Leno, dan Alisson. Total bonusnya Pickford juga yang terbanyak guys, 4 GW terakhir 5. Namun untuk soal penyelamatan, Flecken dan Petrovic yang sama-sama mengoleksi saves terbanyak 20. Clean sheet yang terbanyak Pickford, Martinez, Raya dengan 2 guys. Kita lanjut ke back terbaik 4 GW terakhir berdasarkan NPXGI, non-penalty expected goals involvement. Gabriel Magalhaes nomor 1 dengan 1,60. Diikuti oleh Fabian Schär, Tillman, Udogie, Godfrey, Walker, Trippier, Senesi, Ahmed Hodzic dari Sheffield United bisa muncul di sini ya, Ahmed Hodzic. Terus juga Ben White, bek Everton yang baru menciptakan gol. Di sini menunjukkan ya guys, Udogie sekarang kemampuannya dalam menciptakan kans gol maupun assist di Spurs itu berada di atas Pedro Porro. Sepertinya kehadiran James Maddison dan juga kembalinya Son Heung-min itu menggerus perannya Pedro Porro karena sekarang winger dan gelandang-gelandang terbaik Spurs sudah kembali. Ini juga perlu kita cermati nih guys. Untuk kalau masih mau back Spurs lebih baik ganti ke Udogie atau back-back lainnya fixture lebih empuk seperti Arsenal atau mempersiapkan juga untuk ke Bournemouth yang akan di 28 ya guys. Lanjut ke gelandang 4 GW terakhir NPXGI tertinggi adalah Bukayo Saka guys dengan 36,60. Saka sudah kembali on fire dan yang paling gue suka adalah Saka tidak suka bagi-bagi door prize lagi alias ngoper penalti ke teman-temannya guys. Itu yang membuat gue sempat males punya Saka, tapi kemarin ketika lawan Crystal Palace dia sendiri yang mengeksekusi penaltinya guys, tidak dioper ke Odegaard ataupun ke Kai Havertz. Di posisi kedua ada Douglas Luiz, diikuti oleh Odegaard, Trossard, Richarlison, Martinelli, Willian, Foden, Barkley, dan McGinn. Di sini menarik juga Trossard, ternyata NPSJ-nya berada di Martinelli ya guys. Gue suka sih strategi terakhir Mikel Arteta tuh di kandang Palace ya, di kandang West Ham sih, West Ham ya. Dimana Trossard jadi penyerang tengah, jadi dia nggak perlu lagi berebutan posisi sama Martinelli di winger kiri. Dan menurut gue Trossard cakep sih jadi penyerang tengahnya Arsenal guys. XG di sini yang paling tinggi Saka dengan 3,29 ya. XA Odegaard 1,79 pas lawan West Ham, Odegaard 2 assist. Goals di sini yang paling tajam adalah Saka dan Richarlison sama-sama 4 dan assist yang terbanyak adalah Odegaard 2 dan Barkley 2. Nah, untuk Barkley ini dia akan double game week ya guys bersama Luton Town meskipun lawannya berat Manchester United dan Liverpool ya guys. Lanjut ke striker guys, dengan NPXG tertinggi 4 game week terakhir ada Darwin Núñez dengan 3,57. Diikuti Watkins, Tony, Alvarez, Højlund, Adebayo, DCL, Ogbene, Fofana, dan Haaland
Erling Haaland akhirnya masuk kembali ke daftar top 10 guys setelah memborong 2 gol ke gawang Burnley. Di sini XG Nunes juga yang tertinggi 3,17, XA juga yang tertinggi Nunes 1,19, total gol yang terbanyak Højlund dan Adebayo. Højlund ini sangat konsisten bersama MU, perlu kita pantau terus juga guys. Assist di sini yang terbanyak Watkins dan Højlund. Wah, Højlund benar-benar mendominasi baik dari segi gol maupun assist. Mantap nih buat penggemar Manchester United, pasti puas dan happy dengan performa Højlund. Ini dia prediksi poin 6 game week ke depan. Untuk kiper dari game week 25 sampai 30 yang diproyeksikan poin tertingginya adalah Ederson Moraes dengan 25,9 guys. Disusul oleh Neto, Flekken, Raya, Martinez, Kaminski, Henderson, Alisson, Dubravka dan Jose Sa. Game week 25 di sini yang tertinggi Alisson 8,1 guys dan juga Ederson 8,0. Dua yang tertinggi di game week 25 karena City dan Liverpool sama-sama double game week. Untuk game week 26 yang tertinggi Jose Sa, kiper Wolves. Game week 27 yang tertinggi Raya 4,5, game week 28 yang tertinggi Neto 8,5 karena double game week, dan ada juga yang double game week di 28 guys, itu Kaminski 6,6, kiper Luton. Jadi Luton tuh akan double game week di game week 25 dan game week 28. Di game week 29 yang tertinggi Raya 4,3 dan game week 30 yang tertinggi Dubravka sama Martinez 4,1. Nah, kalau saat ini kiper gue kan Dubravka sama Areola guys. Sebetulnya menarik juga untuk mengincar Flekken, tetapi gue cukup optimistis Dubravka akan clean sheet. Nah, untuk Neto, jujur gue sangat mempertimbangkan untuk memasukkan Neto. Jadi kemungkinan akan membuang Dubravka atau Areola untuk menyambut double game week 28. Tetapi saat ini gue tidak memikirkan untuk mengganti kiper dulu guys. Lanjut ke back. 6 game week ke depan yang tertinggi adalah Gabriel Magalhaes dengan 27,4 guys. Diikuti Ake, White, Cash, Moreno, Trippier, Van Dijk, Sensi, Saliba dan Zinchenko. Di sini Van Dijk tertinggi ya guys, GW25 8,5 poin, diikuti oleh Ake 8,2 yang juga akan menjalani DGW. GW26 kembali Magalhaes tertinggi 4,7 poin. Di situ Van Dijk 0 karena dia blank, Liverpool tidak main di GW26. GW27 kembali Magalhaes dengan 5 poin. GW28 yang tertinggi Senesi 8,6. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan nih guys. Untuk double game week 28 dari lini belakangnya Bournemouth mau ngambil Senesi atau mau ngambil Neto. Ini sama-sama menarik. Cuma sejauh ini gue lebih suka Neto karena gue berpikir kans saves-nya Neto akan banyak sih guys. Jadi berpotensi untuk mendapatkan poin-poin tambahan tiap 3 saves kan 1 poin ya. GW29 Magalhaes lagi yang tertinggi 4,9 dan GW30 yang tertinggi Trippier 4,6. Jadi dari data points predictions ini guys, bagi yang gak punya Gabriel Magalhaes, menurut gue pribadi itu wajib untuk punya karena sekarang Arsenal tuh jago banget set piece guys, baik itu corner maupun free kick, dan Gabriel Magalhaes tuh udah kayak menara Eiffel kali guys di antara para pemain yang ada di kotak penalti. Jago banget bisa dapetin umpan bola lambung tersebut menanduk ke gawang musuh. Gitu kalau dari sudut pandang gue. Nah, kalau untuk City atau Liverpool yang perlu diambil, nah kalau ini gue tidak mempertimbangkan guys. Memang di sini Van Dijk poinnya cukup tinggi, tetapi karena GW26 tidak main dan kemungkinan GW26 tuh langka ya kayaknya di antara para manajer FPL yang bisa memainkan 11 pemain full. Jadi daripada hanya mengandalkan dia untuk satu game week, lebih baik gue simpen transfer untuk game week 26. Nah kalau untuk City itu lebih mending karena dia GW26 tetap main dan juga terus sampai GW30 nggak ada blank. Jadi kalau mau ngambil memang Ake pertimbangan yang sangat bagus menurut gue dari City dibandingkan back City lainnya, apalagi setelah kabar Guardiola cedera guys. Rasanya 2 game week ini City akan mendahulukan back kiri Ake, dan Ake bukan hanya bisa bermain sebagai back kiri, bisa juga main sebagai back tengah dan juga left center back. Jadi dia kaya akan posisi. Itu sudut pandang gue guys. Lanjut ke midfielders guys. 6 game week ke depan poin tertinggi dipimpin oleh Kevin De Bruyne alias KDB, diikuti Saka, Son, Mount, Foden, Bowen, Jota, Gordon, Richarlison dan Fernandes. Di sini game week 25 yang tertinggi KDB guys dengan 12,2 poin, didekati oleh Jota 10,7 dan juga Foden 10,1. Mo Salah di sini juga AI memperkirakan Mo Salah akan bermain meskipun tidak 90 menit, makanya poinnya 7,1. Kalau Mo Salah udah balik main 90 menit, tentu poinnya kayak KDB nih guys, biasanya di atas 10, bukan 11-12, karena Mo Salah adalah eksekutor penalti utama Liverpool ya guys.
Di game week 26 yang tertinggi Saka dengan 6,6. Game week 27 Son tertinggi 7,4. Wah, makin banyak nih gelandang-gelandang premium ya guys yang perlu kita pertimbangkan. Game week 28 Mo Salah tertinggi dengan 7. Game week 29 ada Saka Son sama-sama 6,7 poin, dan game week 30 ada Son dengan 8,1 poin. Nah, menyambut double game week 25, kalau dari sudut pandang gue pribadi guys, yang wajib ada itu si Foden. Kalau budget cukup, memang pengen banget ngambil KDB, tapi kita jangan lupa bahwa KDB ini habis cedera panjang, dan juga di Liga Champions KDB main 90 menit. Jadi tidak menutup kemungkinan KDB dari DGW ini cuma bermain satu kali atau bermain 2 kali, tapi satu matchnya tidak bermain penuh. Gitu dari sudut pandang gue. Jadi kalau gue lebih mengedepankan Foden ya guys. Nah, dari Liverpool, menurut gue Jota yang terbaik sih guys, kalau dari gelandangnya gitu, karena gue melihat agresivitas Jota tuh lebih eksplosif ya dibandingkan Luis Diaz. Walaupun di GW24 Diaz poinnya di atas Jota gitu, tetapi Jota tuh minus per FPL poinnya tuh wah dahsyat sih, jauh lebih efektif di depan gawang lawan kalau menurut gue pribadi guys. Lanjut ke prediksi poin 6 game ke depan. Di posisi striker nih guys, Erling Haaland nomor 1, dan wah soal angkanya jauh dibandingkan yang lainnya guys. 56,9 poin, diikuti oleh Tony, Wilson, Solanke, Nunes, Watkins, Alvarez, Adebayo, Wissa, dan Awoniyi. GW25 ini poinnya menggiurkan sekali guys, 17,2. Yang mendekati hanya Nunes 11,4 dan juga Tony 11. Itulah mengapa banyak yang mempertimbangkan untuk triple captain Erling Haaland termasuk gue. Bahkan gue sudah mengaktifkan TC guys buat GW25, kecuali ada kabar-kabar terakhir yang sangat tidak mengenakan, atau Haaland tiba-tiba cedera di sesi latihan atau apapun, mungkin triple captainnya akan kembali dinonaktifkan. Tapi saat ini gue udah mengaktifkan ya guys. GW26 sampai 27 juga Haaland 7,9, 9,0 poin. GW28 Solanke yang tertinggi guys 10,9 karena dia akan bermain double game week. Dan nomor 2 tertinggi di game week 28 adalah Adebayo, striker Luton 8,5 yang juga akan bermain di GW. GW29 dan 30 Haaland sapu bersih tertinggi dengan 7,7 poin. Bersyukur pada DGW 25 ini gue memiliki Haaland, Tony, dan satu lagi Darwin Nunes gitu guys. Semoga aja bisa top chair semuanya ya. Selain itu juga di sini yang tertinggi GW 25 selain mereka bertiga, Haaland, Nunes, dan Tony, ada juga Alvarez ya guys 9,3 dan Adebayo 8,9. Untuk Alvarez menurut gue starter sih doi, apalagi di UCL disimpan ya guys. Jadi kayaknya udah pasti starter deh menghadapi Chelsea duluan ya di Hope. Ini dia tim terbaik wildcard buat game week 25 versi Artificial Intelligence guys. Total poin 119,6, kiper Flecken 6,8 poin. Tim wildcard sorry guys. Total poin 119,6, kiper ada Flecken, back 3 Virgil, Gabriel, Brand White, gelandang De Bruyne, Diogo Jota, Foden, Saka, striker 3 Haaland, Darwin, Tony, dan cadangan Dubravka, Garnacho, Alex Moreno, serta Taylor Burnley ya. Meskipun di sini masih merah, tapi dia memang dikabarkan udah pulih dan bisa kembali bermain dari kapten Erling Haaland. Lanjut ke tim free hit game week 25 terbaik versi AI dengan total poin 124,1. Di kiper ada Flecken, 3 back Virgil, Doughty, Collins, 4 gelandang De Bruyne, Jota, Foden, Barkley, striker Haaland, Darwin, Tony. Ini semuanya pemain-pemain yang bermain double game week ya guys. Cadangan Kaminsky, Son, Young, Van Heck. Gitu guys. Total poinnya ngeri banget sih, 124,1. Ya, ini dia keputusan terpenting guys setiap game week. Siapa kapten terbaik? Menurut gue ada 5 kandidat ya. Haaland KDB yang akan DGW menghadapi Chelsea Brentford, Nunes Jota akan DGW menghadapi Brentford Luton, dan Tony akan DGW menghadapi Liverpool Man City. Kalau kita lihat dari sentuhan di kotak penalti, Nunes sama Jota tuh tertinggi ya guys, 31 dan 30. Total tembakan tepat sasaran Nunes sangat agresif 10. Total menciptakan peluang KDB tertinggi guys 9. Minutes per shot Nunes dengan 1 tembakan tiap 15,4 menit. Minutes per gol yang terbaik Jota, 1 gol tiap 84,5 menit.
Minus preval point, KDB memimpin dengan 1 poin tiap 8,1 menit. Total gol Jota ya guys terbaik 4, total assist yang terbaik KDB 4. Tetapi untuk prediksi poin GW25 yang tertinggi Haaland 17,2, diikuti oleh KDB, Nunes, Toni, dan Jota guys. Nah, kalau kita lihat guys lawan-lawan mereka, di sini dilihat dari XGC, expected goals conceded-nya Brentford paling hancur ya guys, 7,36. Minus per XGC juga Brentford paling hancur, 53,5. Kemungkinan berarti pasukan siapa pelatih Brentford, Thomas Frank, akan kebobolan 1 gol tiap 53,5 menit. Dan yang paling sering menerima tembakan akurat dari musuh Chelsea sama Brentford sama-sama 28. Ini kan statistik 4 GW terakhir ya guys. Sekadar info nih bahwa Chelsea dan Brentford itu adalah tim yang paling sering menerima tembakan tepat sasaran dari musuh di 4 game terakhir 28 ini guys. Ini menandakan pertahanan mereka benar-benar bocor guys. Tapi total kebobolan yang paling parah Chelsea 9, baru Brentford dan Luton. Nah inilah yang tadinya jujur ya guys, gue tidak terlalu ingin mengaktifkan triple captain untuk Haaland, tapi melihat kebocoran Chelsea dan Brentford, wah kayaknya ini peluang emas untuk mengaktifkan TC pada musim ini guys. Gimana sudut pandang lo guys? Ini tim gue di GW24 guys, 98 poin setelah minus 8. Transfer yang gue lakukan udah gue sampaikan di Twitter @iantambulan ya guys. Dubravka 1, back ada Saliba 12, Gabriel 12, Trippier 4, gelandang Foden 3, Jota 7, Saka 15, Richarlison 2, Palmer 10, striker 2, Haaland, kapten 26 poin, dan Darwin 6 poin. Cadangan Areola 0, Robinson 2, Pedro Porro 2, Toni 6. Bersyukur banget bisa panah hijau ke overall rank 14.517 guys. Semoga lo juga merasakan panah hijau. Kalau belum, mari kita panah hijau bareng di GW25 guys. Nah ini dia tim gue di GW25. Gue belum melakukan transfer guys. Strategi sejauh ini taktik 3-4-3, kiper Dubravka, back Saliba, Gabriel Trippier, gelandang Foden, Jota, Saka, Richarlison, striker Toni, Haaland, Darwin, Haaland triple captain, cadangan Areola, Pedro Porro, Palmer, dan Robinson. Sejauh ini gue tidak berencana untuk melakukan transfer supaya di GW26 ketika pada blank mengaktifkan 2 transfer atau bahkan minus 4 guys. Begitu strategi gue. Ini dia rekomendasi transfer dari AI Fantasy Football Hub guys untuk mengganti Areola ke Flecken. Itu rekomendasi transfernya. Alternatifnya adalah simpan transfer untuk game berikutnya. Nah, gue lebih sepakat untuk simpan transfer untuk game berikutnya guys. Ini dia klasemen Liga FPL Bang Tambunan, posisi 10 besar. Wah, akhirnya guys masuk bisa ke 10 besar di tengah-tengah lo pada guys yang mainnya sangat brilian pada musim ini. Dipimpin oleh Curug Falcons Gani Raka dengan 1583 poin, diikuti oleh Canary Yorkshire Ali Januari, Triple Nine FC Kevin De Bruyne, Medal FC Afdal Bahar, Kapatabang FC Ferry Firdaus, Kali Lutung FC Gilar Bara, Domination Dodi Margiono, Beats Ahead Bang Tambunan, Cybertech FC Wiki Edo, serta Mid Border 1976 Muhammad Reno Vandelika. Jangan lupa guys, buat yang belum ngisi Google Form, isi dulu ya guys supaya bisa ngeklaim hadiahnya kalau menang. Thank you banget ya guys, kita udah ngobrol bareng hari ini, semoga videonya bermanfaat. Dan buat teman-teman yang menikmati video Bang Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Tambunan. Kalau masih ada yang mau ditanya juga boleh sampaikan di kolom komentar ya guys. Untuk teman-teman yang mau join Liga FPL Bang Ian Tambunan dengan total hadiah 5 juta rupiah, bisa langsung isi Google Form di bit.ly/Liga FPL Bang Ian Tambunan. Google Form akan ditutup sebelum Game Week 28 ya guys, bersama dengan Cup Bang Ian Tambunan dimulai. Mau ngingetin juga guys, deadline Game Week 25 adalah Sabtu 17 Februari 2024 pukul 18.00 WIB guys. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, gas panejo guys, Tuhan memberkati.